Sakit aja lain, sakit kayak generasi yang beres. Nah, sakit aja kan. Lain nengok generasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asdep. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Gimana Pak? Ada yang ditunggu Kabar, Pak. Amit. nunggu Kan ada Recording in Alip tuh, progress. katanya Alip sama Mbak Umu, Oh sama siap. Umu ya Siap kalau Pak. bisa. Oke. Kemarin saya udah nyoba, Pak. Saya udah nyoba, cuma saya bingung mulainya dari mana. Nah, saya pengen tahu aja ya. Iya, Gitu, ya. Pak. Siap. Nanti teman-teman jelaskan Pak. Iya. Iya. Itu kan setahu saya kan bergeraknya dari pohon kinerja dulu, Pak. Pohon kinerja lari ke dokumen perencanaan ya. Nanti Monas ya. Iya, Gitu ya, Pak. ya. Polanya. Proses bisnisnya gitu Pak. Oh, ya. Dari data yang sudah di des Iya. kemarin kan, pohon kinerjanya, kemudian Ya pohon kinerja kan ya baru lari ke ya, dokumen perencanaan ya. betul. Dan dibikin rencana aksi udah temu Monef ya. Oke. Iya, Oke. betul. Ya. Nanti saya nggak lama Pak. Mungkin jam 8.45 Pak, karena saya lagi di Banyuwangi Pak. Mau pulang ke Jakarta Pak. Oh, di Banyuwangi Udah nih, 3 hari, Pak Asdep. udah 2. Jadi nggak jauh iya Pak. Iya. Banyuwangi baru pulangnya nanti ini kira-kira jam 10 Heeh, pesawatnya, makanya iya. nanti jam Kemarin 8.45 saya bergeser Pak Asdep ini ya Pak. kesini, Pak Rajib ya, Pak Dokter siapa? Yang Siapa, Yanlik Pak. siapa Pak? Ah, Oh itu, tetapi ya Ajib ya, tapi yang rame terkait kemarin itu ya inovasi itu inovasi, ya. betul. Eh, sinyal bagus di situ Pak ya, tapi nih bagus ya. Ya. Pak Bapak juga nanti kena sampling Pak, RB tematik Pak, kan kemarin capaian kita lumayan bagus di Kalsel. Jadi yang Oh di iya iya, siap. uji petik Kemarin itu ada Banjar, apa? iya Dihubungi Banjar, iya organisasi. iya sama Banjarmasin karena yang paling tinggi. Yang kedua Bapak, karena ASS kan kemarin Monefnya nggak diisi, biarpun dia tertinggi kedua, tapi karena Monefnya Oh lupa siap. diisi, dianggap strateginya belum pas gitu. Makanya di sampling yang ketiga kan, ketiga tapit di ASO. Nanti paling dia akan ngecek aja gimana itunya, Iya. strateginya, gimana Katanya hari ngawalnya gitu. Selasa Pak Asdep Iya ada Selasa. 4. Itu dari Astep yang buat kebijakan RB Pak. Dari kan Iya. yang buat kebijakan RB kan Pak Agus Suji di Astep Pusat RB. Nah, dia yang penanggung jawab itunya indeks baru itu. Dan ini dalam rangka uji petik. Jadi tiap provinsi yang lihat yang kelihatan kenaikannya bagus disampling gitu. Oh, Nah, yang kenaikannya bagus kan dilihat Banjarmasin sama Tapin. Mungkin juga KSS kan nggak terlalu bagus, nggak terlalu tinggi juga iya. Monrefnya kan kurang. Deltanya apa yang dilihat deltanya bukan bukan tertinggi nilai deltanya. Kalau Banjarmasin kan lompatannya tinggi tuh kan delta dari Iya. B ya. Gitu juga Bapak kan loncatannya tinggi dari B. Nah, kalau ISIS deltanya nggak tinggi karena dia udah tinggi juga sebelumnya gitu dengan pola RB lama juga udah tinggi juga dia. Gitu Oh, Pak. Makanya di sampling kapin bukan ISIS. oh, siap. Iya, saya juga agak kaget juga. Wah, Yang apa? dilihat deltanya Pak. Deltanya. Delta dari tahun sebelumnya ya. Misalnya Bapak Iya. misalnya dari itu jadi 70 ada delta 14 15 Dari itu C yang di kan sini. kami itu pas Dep C langsung BB. Iya, oh dari C lagi. Hmm. Apalagi C kan, deltanya kan Iya. paling tinggi tuh kan. Kayak di sampling, kenapa kok bisa lompat bagus dengan pola lama? Kayaknya Nggak tematiknya bergerak. deh, Pak. Kayaknya tematiknya deh, Pas Dep. Tapi RB General pasti juga Pak, karena kan Iya. yang tinggi malah RB General 100 Pak. Jadi keseriusan kita juga ngawal indeks-indeks RB General, indeks sistem merit atau apa gitu.
Kami memang yang ini masih yang arsitektur itu Pak catatannya. Ya, Habis itu semuanya Pak, semuanya. Itu semuanya ya Pak. yang masih nol itu Semua kan itu Pak. bermasalah. Arsitektur tuh nol. Iya, Itu no, kalau yang lain paling tinggi 1 Pak. iya. Itu mau Nah, itu PR Bapak konsultasi nih. juga itu Pak. Nanti ke Ke Barak Pak. iya. Ke Barak Pak. SPB itu berkaitan sama SPB. Hmm. Cuma sekarang masih anomali nih. Ada yang SPB-nya tertinggi kayak Banyuwangi Hmm. sama Surabaya. Arsitekturnya masih 1 kan jadi lucu. Kan harusnya idealnya kan kalau udah tinggi SPB Oh, imbang minimal ya. 3 dari skala 5. Nah itu ya harusnya begitu. Ya harusnya kan di arsitektur malah harusnya lebih penting. Orang bikin arsitektur baru Ya baru hasilnya bagus. Nah ini kelihatannya berbalik sulit nih ya. sekarang. Makanya kemarin kita tanyakan sama Deputi Balak. Harusnya yang benar adalah arsitektur dulu, baru bisa menyatakan SPB-nya bagus. Nah mereka jadi PR dia, gimana itu menyamakan. Ya kan kemarin kelihatannya SPPE dulu, arsitekturnya nggak dinilai. Tapi kan harusnya dia bisa melihat itu. Harusnya kan dilihat yang naik itu kenapa gitu kan. Ya harusnya arsiteknya harusnya on the track. Jangan malah dikasih 1 semua. 1 semua Pak, Pemda Pak. Mm-mm. Kecuali yang di kementerian juga cuma yang 2 cuma 1 Kementerian Keuangan. Yang lainnya dianggap ada yang Belum ya. 0. Kalau 0 mungkin Bapak dianggapnya nggak ada arsitektur Pak. Dia Iya. anggapnya gitu Pak. Ya. Ya, nanti nanti sekalian lah kita tanya juga waktu hari Selasa itu Ya. Ya. gimana ininya. Itu bukan Deputi Balak yang datang tuh Pak. Ajib itu Deputi Pelayanan Publik. Yang Hyung kan. Katanya mau ke Banyuwangi juga beliau Juni katanya Siapa? Siapa? infonya. Siapa? Ya, tapi dia kan ini Dokter Pak, Haji. pelayan publik. Kalau eh, kalau di partai pelayan publik, kalau yang nilai SPB kan deputi ini, deputi lembaga tata laksana apa yang ukur SPB kan, ya. Nanti harusnya dia sekarang agak agresif, dia juga PR juga, masa nggak ada yang baik kan? Kalau baik kan 3 gitu Pak, gitu Pak. Iya. Kemarin ikut kick off kita, Ini Pak Bapak sama Budi. timnya, Ya, kami semua ya, nih, Pak. Semua ya, semua ikut nih. ya. Kick off itu udah 2 tahun berturut-turut disuruh Kick off. saya ngomong. Saya bukan Asdep Kunwas, tapi selama ini kalau untuk evaluasi sakit sebenarnya udah 3 tahun berturut-turut Pak. Yang ngerapin LKI-nya itu saya, yang kan kemarin Permen 488 kan belum siap pakai, jadi kita benerin, beresin rame-rame lah. Saya bentuk tim, tapi leadernya saya tahun 2022, 23, udah tahun ketiga nih Pak. Iya. Termasuk membuat dashboard untuk kemudahan penilaian itu di timnya saya Pak. Pak itu nanti ada rapor persnya, Pak. Ditunjuk Pak Persnya Deputi ikut, Pak. hampir tiap tahun. Perpres SAKP namanya, bukan sakit, SAKP. Oh, Itu berlaku sebenarnya untuk nasional dulu, karena oke. kita merasa antara selama ini RPJMN itu nggak nyambung sama Resra KL Pak. Ini kelihatan waktu LKJ-nya KL itu dihubungkan sama RPJMN nggak nyambung. Nah tugas kita ada, nanti tugas Menpan itu Kan ya. Deputi RB untuk mereview itu. Jadi kalau udah direview oleh kami itu dijadikan lensa mereka. Jadi kalau belum review kami, ya mereka nggak dibolehkan bikin lensa semaunya. Maksudnya itu kan nanti berdampak ke Pemda juga, karena yang selama ini kan KL kan kelihatannya sekedar aktivitas kegiatan, dia nggak menghubungkan sama prioritas, ya. Makanya banyak yang nggak nyambung, Pak. Jadi keberhasilan RBJMN nggak ditopang sama KL. Nah tugas kami itu dulu diberesin, KL nggak boleh dia melebar kemana-mana, baru kalau udah selesai itu baru dia boleh agak melebar, tapi kan harus dikaitkan sama itu juga. Cuma beratnya itu kalau misalnya kita evaluasi sakit KL, kalau misalnya dinilai jelek, otomatis kita nggak boleh ngatakan jelek, kan udah review kita restoran. Ini kita juga lagi beresin RPJPD Pak. Nah kemarin udah somong ini RPJPD bermasalah nih. Iya. Karena nanti apalagi provinsi disamakan kan nanti kembar dan berapa indikator jelek kan. Nah rencana kami akan lewat RBN Pak, kami kan ada RB nasional tuh Profeko, nah Sekwapres ya, dengan Bappenas segala tuh Pak gabungan.
Iya. Nanti kita intervensi di situ. Kita pelajari kelemahan SC Bappenas sama Dagri. Nanti kita kasih masukan. Biar jangan itu bingung kita. Kalau misalnya mirip itu kan nggak ada poin gini aja lagi Iya, kan. bentar. Karakter ternyata bermasalah juga di kabupaten kota di Kalsel. Karena ada beberapa indikator yang harus dikawal itu yang Ya. akhirnya Yang itu 45 juga. itu apa? Iya, 17. 45 karena 45. iya, iya Agregat semua itu. 45 pun agregat semua indikatornya ada yang nggak bisa diukur. Udah tuh database-nya nggak ada. Nah, udah tuh data kabupaten kota. Padahal kabupaten kota nggak di datanya nggak ada. Masa Enggak dia ada. harus melakukan melakukan pendataan sendiri karena Hmm. BPS juga nggak sanggup sampai kabupaten kota. Kan itu problem. Iya, Nah, Pak. itu yang kemarin didiskusikan waktu di Jogja ya. Biarpun kata Pak Riyadi saya membolehkan sesuai karakter, tapi ada berapa indikator yang dipaksa untuk bisa Bapeda provinsi juga itu juga apa protes ke Bappenas atau Dagri karena ternyata waktu ditanya dia tidak pernah konsultasi sama Menpan Pak karena makanya dia aturannya SC Pak kalau SC kan internal Pak Dagri pun kan Dagri kan internal jadi kan kalau kayak gitu kalau mereka permen itu peraturan menteri itu biasanya kan harmonisasi dengan Kumham dengan Sekap itu biasanya dia akan nanya ke Menpan ini apa ini enggak diam-diam pada itu kan dampaknya nasional itu Pak ya udah daerah lagi kan ya jadi dianggap daerah itu bukan nasional padahal kan itu data-data dari untuk Iya. nasional kan di daerah itu kan nah itu yang kemarin waktu dia bilang enggak saya juga curiga juga kenapa dia SC nah saya laporkan di Rapi Merapi nanti akan dibantu jadi ditelaah dulu ada mengkaji dulu kita nanti baru kasih masukan RBN nanti RBN akan push Bappenas Madagri kalau bisa mencabut atau merevisi SC-nya kalau SC kan gampang direvisi karena dia internal juga kan Di dalam tapi aja. jangan sampai mengganggu ya karena takutnya kan kalau RPJMD Bapak ngikutin RPJPD kan jadi rendah kan ya enggak Iya, betul enggak betul, Pak. Jadi kita di daerah ini bingung juga gimana ini. ya Masih dia ya jadi mirip jadi bingung. nanti calon bupati Bapak mirip kan cuma bermain di target aja kan ya kan ini nggak perlu ada apa strategi kan biasanya kan adu gagasan tuh kalau calon pimpinan masa sama aja cuma bermain di target nah ini yang miss yang kemarin gitu Nah, Mbak Mudah itu join. Pak Mbak oh ya Mudah. oke silakan Pak Pagi. kalau mau mulai silakan ya Ya, oh ada siap. mau Kita mulai mulai aja ya, Pak Asdep. ya oke Namanya siap juga ya hari ya. Jumat ya. Ini ada si Alif juga kayaknya Ya, udah Mas Alif bergabung sudah ada harusnya juga nih, Mas Alif. oke silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Asdep Budi Prawira, yang kami hormati Mbak Umu Hanifah, yang kami hormati Mas Ali Fajar, yang alhamdulillah hari ini sudah berhadir di ruang Zoom yang telah kita agendakan. Yang kami hormati teman-teman dari tim Sakip, ini hadir juga Pak Asdep dari Inspektorat, dari organisasi, kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari perangkat daerah juga telah bergabung juga bersama kita hari ini dalam rangka kegiatan pelaksanaan review aplikasi Sakip yang mana kemarin tindak lanjut dari tanggal 7 dan tanggal 8 Mei di Jakarta kita memang pada saat itu memang belum selesai dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan masukan apa yang perlu kita optimalkan, apa yang perlu kita tambahkan sehingga uh, insya Allah hari ini walaupun memang data penginputannya belum keseluruhan tapi ada beberapa contoh yang sudah kami coba input
sampai tadi malam Pak Asdep. Nah, mungkin juga akunnya juga sudah kami share ke Pak Asdep dan juga sudah dipegang Mas Alif juga. Mudah-mudahan nanti bisa diberi masukan kembali agar sistem yang coba kami bangun ini ya dapat mendekati kesempurnaan lah. Mudah-mudahan bisa mensupport nilai sakit kami. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, tentunya hari ini Pak Asdep akan memberikan arahan, masukan, dan juga bagaimana persiapan kita, mengingat kemarin pada saat kick off itu disampaikan oleh Pak Asdep, September itu sudah, insya Allah sudah penilaiannya keluar. Jadi ini sudah dekat sekali ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan kehilangan momentum, jangan lengah, apa yang memang harus kita siapkan, itu harus kita siapkan. Kemudian juga kemarin kami sudah mendapatkan arahan juga selepas dari Jakarta 7 dan 8. Kami mencoba Bu Umu juga memperbaiki renstra kami sebagaimana pembahasan-pembahasan sudah dilakukan. Kami akan melakukan perubahan juga Pak Asdep. Walaupun renstra kami ini baru tetapkan, tapi dengan berjalanannya waktu kan kita banyak masukan. Khususnya juga ada target yang kurang menantang. Nah, itu kami lihat satu persatu. Ini masih berproses ya, Bapak. Berproses, ya kami targetkan mudah-mudahan bisa keluar lah, Pak. Kita peraturan bupatinya di Juli nanti. Karena memang ketika PJ mengeluarkan peraturan bupati ini, Pak, harus harmonisasi dulu ke Kemendagri. Jadi harus izin dulu, apakah diizinkan atau tidak. Nah, itu mungkin kendala waktu saja, Pak. Tapi insya Allah kami akan tindak lanjuti proses tersebut berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya ya Pak Asdep. Terima kasih atas keluangan waktunya Pak Asdep dari Banyuwangi langsung bisa memberikan arahan ke kami. Nah, untuk selanjutnya kami minta dengan hormat sebelum kita melakukan review ke aplikasi Sakip, kami minta arahan dari Pak Asdep kepada tim kami semua di Kopentapin. Waktu dan layar kami persilahkan ke Pak Asdep. Terima kasih Pak Asdep. Silakan Pak Asdep. Ya, terima kasih Pak Medi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sehat selalu yang saya hormati Pak Kaban ya, Pak Medi ya. Saya hormati di sini katanya lengkap ya, ada Pak Sektu dan Kepala PD ya. Terutama yang buat ya, Kominfo juga, ada Kabagor juga yang hadir pada saat ini, dan Bapak-Bapak Ibu peserta acara kali ini ya. Terima kasih ya atas undangan. Ini kan acara ini kan sebagai tindak lanjut dari terakhir ya, waktu kita ketemu di Senin ya kalau nggak salah. Nah, ini kebetulan juga hadir Mbak Umu ya, Mbak Umu yang kemarin ikut bantu ya dari tahun lalu, ada Mas Alif ya, Mas Alif juga hadir di sini. Dan kebetulan Mbak Umu kan tahun lalu sebagai supervisor ya, dia melihat beberapa aplikasi-aplikasi yang dianggap bagus ya, termasuk kayak tahun lalu ada Banyumas ya, ada Madiun yang kandidat akan dilihat itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kasih masukan ya, apa bedanya dengan yang ada di Banyumas sama. Dan juga kebetulan juga Alif ini dia salah satu yang menaikkan Banyumas Banyumas. Jadi yang tahu aplikasi kedalamannya Banyumas itu yang dulu dianggap bagus oleh profesor adalah yang kemarin itu timnya itu Mas Alif. Mas Alif tahun lalu memang kita Izin Pak Asdep izin. Suaranya Suaranya hilang ke-mute, Pak. kesempatan Mute Pak. mute ya, sorry. Maaf. Sudah Pak. Ya udah ya. Siap. Tadi ada telepon masuk dimatiin malah hilang juga. Ya. Jadi Banyumas kebetulan Mas Alif ya waktu itu dia melihat dan kebetulan diapresiasi oleh supervisor, berarti kan itu ya, berarti kita bisa lihat standar-standar yang bukan hanya di wilayah 2 tapi wilayah 3 ya. Nah, memang saya belum lihat aplikasinya kemarin, mencoba cuma karena bingung saya masuknya dari mana ya. Nanti mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa lihat ya dari mana alurnya ya. Yang setahu saya sih harusnya kan dari pohon kinerja ya. Karena kita berharap dengan kemarin kan kita gencar ya memperbaiki pohon kinerja baik kabupaten maupun di
OPD ya. Jadi otomatis itu kan kertas kerja dan Izin Pak, Pak Asdep, mute Pak. mood lagi. Ini ada telepon masuk nih. Ngawur, ini sebentar Pak ya. Siapa? Udah kebuka Pak. Sudah, Udah ya. sudah Pak. Sudah Ini Pak. ada telepon, tiap telepon mati. Ya, oke. Jadi jadi itu Pak ya. Jadi harusnya kan polanya dari pohon gini aja. Kemute lagi Pak Budi. Pak, Pak Budi. Pak Budi, ke mute Pak. Pak Budi, izin Pak. Halo, mati Ya, dia. ya, Ya, ya Pak. mute lagi ya. Ya Ya, sudah Pak. ya. Ini ada telepon, tiap ada telepon mati terus nih Pak. Ada. Ya, oke. Jadi gitu Pak. Ya, jadi kalau memang bisa memprioritaskan bagus, alangkah baiknya ya. Cuma ada beberapa Pemda itu katanya nggak bisa berubah resa, alasannya karena RPJMB atau RPD kita ya, ya RPD tidak Pak. masih masih yang lama kita nggak perbaiki renseranya kata. Iya RPD, kalau kita kan RPD ya. Jadi RPD kita nggak mungkin diperbaiki karena udah tahun terakhir juga ya tahun. Ya. Jadi otomatis kita merubahnya nggak boleh merubah rensra kalau rensranya Lensa ya kalau nggak merubah RPD. Tapi kalau memang dari Tapin berani merubah itu alangkah baiknya ya. Dan otomatis kan akan nyambung antara perubahan PK dengan perubahan Resra. Kalau selama ini kan kita dorong udah PK aja, tapi nanti ada pertanyaan lagi kenapa memaksa PK berubah tapi Resranya nggak dirubah. Jadi kelihatannya nggak nyambung. Apalagi nanti kalau evaluasi sakit inspektorat nanti dipertanyakan kenapa PK-nya dipaksa dirubah resranya enggak. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita bisa merubah resra alangkah baiknya ya, karena itu kan jadi benar-benar kelihatan komitmen. Kalau di tempat lain kita memang kita nggak merubah resra, tapi kita menjelaskan itu harus ada komitmen ya untuk perubahan, karena sebenarnya OPD tahu kita udah bikin pohon gini aja. OPD kenapa tidak berani merubah nggak apa maksudnya nggak merubah restra ke depannya. Jadi harusnya memang tahun ini nggak dirubah, tapi tahun depan harusnya tahu karena kita udah bikin pohon kinerja OPD yang benar, jadi otomatis harusnya merubah renstra ya. Nah itu dokumennya kami. Nah biasanya setelah itu kita aplikasi kita kan ngalir ke dokumen ya PK ya, nanti buat rencana aksi, ada MONEF ya, MONEF per 3 bulan, jadi mungkin juga ada aliran terus ke bawah ya, karena kita pohon kinerja kan turun sampai kegiatan subkegiatan, itu bagian dari SKP ya, SKP per individu, dan disitulah kelihatan kontribusinya di situ. Saya nggak tahu sampai mana aplikasi kita, tapi di bayangan saya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk melihat ya, karena kami juga, kalau saya kan lu banyak melihat ASS juga kita lihat, Surabaya juga kita lihat. Nah, itu yang mencoba saya bandingkan bagaimana keunggulan aplikasi yang dibuat Tapin ya. Wah, mudah-mudahan menarik bisa jadi alternatif contoh di kabupaten atau kota lain ya, Pemda lain ya. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini ya. Nah, terima kasih ya atas kemajuannya. Mudah-mudahan aplikasi ini berguna dan dimanfaatkan untuk perbaikan PK dan ngalir ke seterusnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdep atas arahannya kepada kami semua. Jadi izin Pak Asdep, Mbak Umu dan juga Mas Alif. Jadi memang cukup banyak kemarin masukan dan juga setelah kami pelajari pulang dari Jakarta, memang ada beberapa target yang disesuaikan dan juga momen ini memang kami rasa pas juga Pak. Kami agar di dalam dokumen perencanaan ke depannya nanti bisa sama dengan pohon kinerja yang memang sudah kita susun. Kita sudah banyak melakukan diskusi apa yang harus kita tujuan apa yang harus kita capai ke depan. Jadi
Kami kemarin mengirimkan surat ke para kepala SKPD, seluruh kepala SKPD untuk melakukan penyesuaian terhadap rensranya kembali sesuai dan harus wajib sama dengan pohon kinerja dan juga melihat target ketika memang nah ini suratnya. Nah, ini per 27 tanggal 27 Mei nomor surat ini tindak lanjut dari apa kegiatan kita kemarin di Jakarta. Nah, ini untuk perbaikan pohon kinerja kemarin di Jakarta disampaikan kepada Sekda bagian organisasi. Kemudian untuk perubahan Renstra poin 2, nah ini sasaran kinerja, indikator, target, menjelaskan kondisi sebelum dan sesudahnya. Kemudian juga nomenklaturnya itu diminta untuk selambatnya 4 Juni itu disampaikan ke kami. Kemudian kami akan telaah tentunya tindak lanjutnya, kami akan deskan internal di Bapelitbang. Selanjutnya ketika memang sudah sesuai, nanti akan kami naikkan ke bagian hukum. Nah, karena ini proses PJ Bupati, itu harus harmonisasinya juga harus disampaikan ke Kemendagri ya, Bapak dan Ibu. Perbub, walaupun perbub harus sampai ke pusat. Nah, ini next satu lembar aja ya. Nah, ini ya surat dari Pak Sekdanya. Nah, mungkin itu Pak Asdep. Selanjutnya nanti kami akan menyampaikan review terhadap aplikasinya. Kemudian juga nanti mohon dikomentari ya Pak Asdep, Mbak Umu, dan juga Mas Alif. Namun sebelumnya juga Mbak Umu ada yang mau disampaikan dulu sebelum kami menayangkan aplikasi kami. Mohon arahan Ibu. Lanjut aja dulu Pak Kaban, nanti saya Oke. sekalian aja. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Umu, Mas Alif, Pak Asdep. Untuk selanjutnya kami tolong ditayangkan aja di e-sakitnya, silahkan rekan-rekan dari programmer share screen, silahkan. Oke, Hilmi silahkan atau siapa yang menyampaikan dengan Pak Asdep. Mulai awal, mulai pohon masalah, ini kan menu barunya udah kelihatan nih. Ada pohon masalah, pohon kinerja, baik Pemda maupun APD. Silakan Mas Hilmi disimulasikan. Ini nanti saya 8 Pak ya, Mbak Umu sama itu. Siap. Siap Bapak, siap. Terima Ya, kasih Pak. Pak. Ya, oke. Ya, Ya. ya. Silakan Hilmi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Budi Prawira, Bu Umu, dan Pak Alif, serta Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini. Izin kami mencoba mensimulasikan alur aplikasi e-sakip yang baru dikembangkan. Mungkin bisa langsung saja dari login dulu. Ini tampilan awal dashboardnya. Untuk pertama kalinya dalam penginputan itu kami mulainya dari pohon masalah. Mungkin bisa diklik pohon masalah. Ini kami uji coba Bapak Ibu di tahun 2007-2028 untuk simulasi aja. Di sini pada menu ini kami menambahkan masalah-masalah dulu yang akan nanti menjadi pohon masalah. Mungkin bisa dicoba ditambahkan masalahnya. Misal belum terwujudnya tata pemerintahan yang baik, misal masalahnya. Terus simpan. Oke. Selanjutnya klik edit lagi. Di sini kita menentukan masalah ini tipenya masalah apa? Apakah masalah utama atau menjadi masalah turunan dari masalah utama? Ini kita contohkan menjadi masalah utama. Terus selanjutnya kategori masalahnya. Apakah masalah ini akan menjadi masalah daerah atau di SKPD? Mungkin yang ini kita coba daerah. Terus klik simpan. Selanjutnya pada sebelah kanan ada tombol kondisi yang diperlukan. Ini berisi kondisi apa yang diinginkan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Misal, bisa kita contohkan.
Misal kondisi yang diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Klik simpan. Terus tambah lagi, coba. Terus mewujudkan good governance. Klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Masalah utamanya belum terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan kondisi yang diinginkan, tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan governance. Selanjutnya kita melakukan input masalah turunan dari masalah utama tadi. Bisa klik tambah masalah, terus di parent itu diklik masalah utamanya. Oke, terus nomor urut 1, uraian masalah turunannya. Misal belum terwujudnya tata pemerintahan karena masalah di bawahnya belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Klik. Terus klik edit, ditentukan lagi masalahnya. Tipe masalahnya apakah utama atau turunan. Karena tadi merupakan turunan dari masalah awal utama tadi, klik turunan. Terus ini kita coba masih menjadi masalah daerah. Klik simpan. Terus ke kanan lagi di input kondisi yang diinginkan terhadap penyelesaian masalah tadi. Contoh, mewujudkan tata kelola yang baik. Oke, selanjutnya kita menginput lagi masalah turunan dari tata kelola pemerintahan yang baik tadi. Cari lagi parent-nya terkait masalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Terus ditambah nomor urutnya. Uraiannya diisi, misal belum terwujudnya tata kelola dikarenakan menurunnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Klik simpan lagi. Terus klik edit, ditentukan lagi bahwa ini merupakan masalah turunan dari belum terwujudnya tata kelola pemerintahan. Kategori masalahnya masih masalah daerah. Terus klik simpan. Kondisi yang diperlukan. Misal perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja. Klik simpan. Terus kita input lagi masalah turunan dari menurunnya akuntabilitas. Misal di sini nomor urut, ya, menurunnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Klik simpan. Terus kategori masalah. Ini misal kita coba contohkan menurunnya kualitas perencanaan itu masalahnya sudah ada di level perangkat daerah. Tipe masalahnya turunan, kategori masalahnya SKPD. Terus lanjut lagi turunan masalah dari menurunnya kualitas perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi yang diinginkan ada 2 untuk menurunnya kualitas perencanaan, ya, di input. Perlunya asistensi dokumen. Terus penyusunan dokumen perencanaan sesuai jadwal. Oke, lanjut. Turunan masalah dari menurunnya kualitas perencanaan, misal masalahnya belum dilaksanakan asistensi. PR-nya tadi menurunnya kualitas perencanaan. Terus kategorinya menjadi SKPD. Klik simpan. Terus kondisi yang diperlukan melaksanakan asistensi dan koordinasi. Mungkin ini simulasi contoh pohon masalah. Nanti pohon masalahnya sampai ke bawah bisa di input sampai turunan ke paling bawah. Untuk melihat hasil inputan bisa dicek, lihat pohon masalah. Nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Zoom.
Masalah pertama, belum terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Dengan masalah turunannya, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Terus masalah turunan ke bawahnya lagi, menurunnya akuntabilitas kinerja. Ke bawah lagi, menurunnya kualitas perencanaan. Ke bawah lagi, masalahnya belum dilaksanakan asistensi. Dengan tampilan kondisi yang diinginkan ada di masing-masing kotak di bawahnya. Mungkin seperti itu untuk pohon masalah secara singkatnya. Terus selanjutnya lanjut ke pohon kinerja. Di sini sama uji coba periodenya, terus masalah tambah kinerja. Terus masalah ini yang muncul di sini merupakan masalah yang kita coba input di pohon masalah tadi. Misal yang pertama, belum terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Diklik, terus di sini tampil solusi-solusi yang diperlukan untuk